semoga Rizka bisa lekas sembuh dan bisa berangkat sekolah seperti biasanya. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu mau pastikan di kanan kiri kalian ya, kalau ada silakan diambil, disimpan nanti setelah istirahat. Gak ada? Silakan keluarkan bukunya, penanya. Ada yang nggak bawa buku? Ada yang nggak bawa pena? Semuanya bawa ya. Sebelum kita belajar, Ibu ada ini lagu Norma. Ini pakai nada naik beca ya. Semuanya nyanyi ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang mau manusia terpuji. Oke. Apa kita hari ini? Tentang Norma. Lactogro, satu-satunya dengan Lactobacillus reuteri. Cobain yuk. Hai Kak, izin jawabin ya Kak. norma dalam kehidupan itu apa? Kita belajar apa hari ini? Norma dalam kehidupanku. Apakah di rumah kalian ada peraturan atau kebiasaan yang harus dipatuhi dari orang tua? Ada. Coba sebutkan peraturan apa yang ada di rumah kalian yang harus kalian patuhi. Berbicara kepada orang tua dengan Sopan. Jadi kita sebagai anak kalau berbicara kepada orang tua nggak boleh ngomong yang bisu ya, nggak boleh ngomong kotor. Terus apa lagi? Ada lagi? Mengucapkan permisi saat Mengucapkan permisi saat melewati orang tua. Berarti di rumah kalian kalau mau lewat mengucapkan permisi. Oke, bagus. Ada lagi? melaksanakan ibadah Membereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu termasuk kebiasaan. Ada yang tahu nggak tujuan kita belajar norma apa? untuk mengatur tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat. Oke, bagus Aisyah. Untuk mengatur Bertingkah laku bertingkah laku kita dalam dalam kehidupan hidup bermasyarakat. Oke. Tunggu ada video lagi. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Nusa Official
Rara nggak dosa kok. Kalau Rara dosa, Kak Nusa juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es cendolnya Rara. Dosa kan cuma itu sedikit. Jadi nggak dosa lah. Ini kamu. Ih, enak aja. Kak Nusa juga dosa. Tadi uang kembalian cendolnya mana? Enggak lah, enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu, bukan Nusa. Ih, Kak Nusa. Uma, Kak Nusa nih. Astagfirullah. Ini kelas sekolah nggak ribut-ribut. Yang satu ngambek, yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke Uma? Uma, ini kan tadi Rara jajan cendol. Bayarnya pakai uang. Tapi Kak Nusa juga minum cendolnya kan? Terus sisa uangnya diambil Kak Nusa. Buat sedekah pakai uang. Pakai uang apa? Kok diam? Uma, Nusa jadi takut dosa. Nusa sedekah pakai uang yang dapat ketemu di jalan. Uang nemu di jalan. Iya, Uma. Iya, Uma. Tadi pas pulang sekolah, Rara nemuin uang. Terus Kak Nusa bilang kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena gak ada yang nyari, jadi dipakai jajan. Sama sisanya Nusa masukin kotak aman. Nusa jadi kepikiran. Kira-kira dosa nggak, Uma? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan sholat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa, sayang. Rara nggak bohong kok, Ma. Beneran. Itu uangnya mau bukan nyuri. Nah, kalau itu, insya Allah tidak termasuk dosa. Insya Allah si pemilik uang yang hilang tadi juga kebagian pahala karena sudah disedekahkan. Kan? Allah. Tadinya uangnya udah mau dijajanin semua tuh. Rara takut dosa deh. Maafin Rara ya Allah. Kalau nanti nemu uang lagi, Rara jajain temen-temen aja. Biar dapat pahala. Sama aja kali. Jajan juga. Iya, sama saja. Wah, ada uang. Oh iya, saya dapetin aja. Rara, kamu tadi lihat uang Nusa nggak? Kayaknya tadi jatuh dekat sini deh. Oke. Ada yang tahu tujuan kita belajar norma apa? Untuk Keberadaan norma bertujuan untuk mengatur tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban. Jadi tujuan kita belajar norma seperti tadi, untuk dalam kehidupan bermasyarakat agar kita ada pedoman. Ya, ada yang tahu dari video Nusa dan Rara tadi itu kira-kira masuk ke norma apa? Kesehatan. Oke. Jadi norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma. Yang ketiga ada norma. Yang keempat ada norma
dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan setiap umat beragama untuk taat dengan ajarannya. Norma agama bersifat mutlak. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada juga kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Setiap agama dan kepercayaan memiliki normanya. Oke. Norma agama merupakan pedoman hidup yang berasal dari ajaran agama. Jadi, norma agama itu merupakan pedoman hidup yang berasal dari ajaran agama. Norma ini bersumber dari apa? Dari kitab suci. Norma ini berisi perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan setiap umat beragama untuk taat dengan ajarannya. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama ada agama apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke. Selain itu, ada juga kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Setiap agama dan kepercayaan memiliki normanya masing-masing. Jadi setiap dari ke-6 agama ini, mereka mempunyai kepercayaan dan aturan masing-masing dari setiap agamanya, dan harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap umat yang menganut agama tersebut. Paham tentang norma agama? Ada yang mau ditanyakan dari norma agama? Nabila Putri, baca. Yang keras bacanya. Oh, harus jauh. Oh, maaf, nggak tahu. Musa, baca. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Norma ini mengatur cara berperilaku dan bertutur kata yang sopan dan beradab. Norma kesopanan berupa hal-hal yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Norma kesopanan yang ada di masyarakat biasanya mengatur beberapa hal seperti berikut. 1. Mengucapkan permisi saat melewati orang tua. 2. Mengatur cara makan. 3. Mengatur cara berpakaian dan berperilaku. 4. Mengatur cara adat bertamu. Oke. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Norma ini mengatur cara berperilaku dan bertutur kata yang sopan dan beradab. Norma kesopanan berupa hal-hal yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Norma kesopanan yang ada di masyarakat biasanya mengatur itu mengucapkan permisi saat melewati
dari video Nusa dan Rara tadi kan masuk ke norma kesusilaan. Kira-kira kalau misalnya kalian ketemu uang di sekolah, itu mau kalian buat beli jajan cendol atau mau dikemanain? Kira-kira terus bilang ke gurunya kalau Bu, saya ketemu, jangan buat beli jajan cendol ya, karena itu kan berasal dari hati nurani manusia. Berarti kita udah bersikap jujur. Adel baca norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum dibuat oleh lembaga terkait. Salah satunya adalah undang-undang yang berlaku. Dalam norma hukum terdapat ketentuan perintah, kewajiban, dan larangan. Tujuannya supaya tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Jika ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran, denda, hingga hukuman penjara. Sanksi tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Oke, kenapa sih dikatakan norma hukum? Ada yang tahu? Karena norma hukum mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita ini hidup di Indonesia ini gak cuman kita hidup dalam masyarakat aja, tapi kita juga hidup di kebangsaan dan bernegara. Nah, jadi di negara kita ada undang-undang yang berlaku. Tujuannya untuk apa? Terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi di adanya norma hukum itu karena agar kita ini bisa hidup dengan tertib. Misalnya kalau ada yang mencuri terus dipukulin massa, dipukulin orang-orang, nah itu termasuk norma hukum terciptanya ketertiban nggak? Kalau misalnya orang mencuri terus dipukulin, nggak ada larangan, nggak ada hukuman. Nah, kalau ada orang mencuri pasti dipukuli sama orang-orang. Nah, makanya diciptakan norma hukum agar pelaku pencuri bisa dihukum sesuai sanksinya. Nah, sanksinya yang diberikan itu mulai dari apa? Teguran, denda, sampai hukuman penjara. Jadi itu kalau misalnya hukumannya masih ringan bisa ditegur. Kalau hukumannya naik tingkat jadi agak berat bisa didenda. Kalau hukumannya berat bisa dipenjara. Paham norma hukum? Ada yang ingin bertanya? Coba kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang tanya. Norma tadi ada berapa? 4. Ada? Norma agama, norma kebangsaan, norma kesusilaan, norma hukum. Oke. Norma agama itu berasal aturannya dari mana? Kitab Suci. Oke. Di negara kita ada 6 agama. Yuandari, yang pertama agama apa? Islam. Zidan, yang kedua ada agama apa? Katolik atau Kristen. Asya, yang ketiga ada Hindu. Kelvin, Konghucu. Buddha. Oke. Nah, jadi ada 6 agama. Kalau misalnya ada orang yang melanggar norma hukum, kira-kira sanksi yang diberikan apa aja? teguran, Denda, penjara. Oke, paham? Paham. Ibu ada kuis TTS, silahkan kalian kerjakan ya. Nanti bagi kelompok. Yang ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, itu kelompok ketiga, 4, kelompok 5. Oke?
dibagi per kelompok. Nah, jadi nanti ibu kasih pertanyaan, misalnya ke kelompok 4. Misalnya ibu kasih ke kelompok 4. Kalau misalnya kelompok 4 bisa jawab, nanti kelompok 4 silahkan kasih pertanyaan yang ada di teka-teki silang itu ke kelompok yang lain. Terserah mau kelompok 1, mau kelompok 2, mau kelompok 5, mau kelompok 3. Oke? Oke? Ibu siapin pertanyaannya ya. Kalian silakan perhatikan, nanti ibu tunjuk kelompoknya. Norma agama ada 4. Salah satunya adalah norma kesusilaan. Kelompok 3, silakan jelaskan apa itu norma kesusilaan. Ayo kelompok 4, kelompok 3. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi ibu ada rewardnya ini berbentuk sticky notes. Jadi kalau misalnya kelompoknya bisa jawab, ibu kasih reward ini. Nah, untuk besok bisa ditukar dan ibu kasih hadiah. Tapi ini nggak boleh hilang. Kalau hilang berarti hadiahnya hangus. Paham ya? Iya. Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 kasih pertanyaan yang ada di kertas. Berdiri, berdiri. Orang yang melanggar norma hukum akan mendapatkan. Mau dikasih ke kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1, silakan dijawab. Sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas, benar nggak kelompok 3? Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, kelompok 1 jangan hilang ya. Kelompok 1 silakan kasih pertanyaan. Silakan berdiri. Kaidah atau aturan yang harus ditaati manusia dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kehidupan disebut Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Nomor berapa? Kelompok 1. nomor 8. Nomor 8. Apa jawabannya nomor 8? Kelompok 2 silakan berdiri. Apa jawabannya? Apa? Norma jawabannya. Benar, Bu. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 kasih pertanyaan. Mau ke kelompok 1 lagi boleh atau mau ke kelompok 4 boleh? Mau kelompok 3 lagi boleh? Apabila kita melanggar aturan norma maka akan mendapatkan. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Apabila kita melanggar aturan agama, maka akan mendapatkan apa? Dosa. Betul nggak kelompok 2? Betul apa salah? Mendapatkan dosa. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan kelompok 5 kasih pertanyaan. Kelompok 4 yang belum. Yang belum kelompok 4. Silakan kasih pertanyaan ke kelompok 4. Kesopanan? Betul jawabannya kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Jangan hilang ya. Sampai sini paham
Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Kira yang mana? Kepolisian. Ya, salah. Silakan Bayu. Kaidah hidup, aturan, perintah, atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut. Ada 3, 2. Jawab apa tadi? Norma. Itu salah pencet ya? Iya. Oh maaf ya. Tangan buat Bayu. Oh di sana aja. Arisha. Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah. Cepet dong. Iya ada waktunya ya nak. Biarkan bercanda dengan memanggil teman menggunakan sebutan tertentu yang dapat menyinggung perasaannya merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan norma. Ya udahlah dari sana aja ya. Zara, seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap orang lain dapat diancam hukuman penjara adalah norma. Oke, good job Zara. Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Hal tersebut merupakan pelanggaran norma. Cindy. Nah, makanya perhatikan ya nak. Habis yang bisa jawab tadi Bayu dah aku kasih belum? Dan sama Zara ya. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kalian kerjakan soal. Nanti yang udah selesai boleh dikumpulkan ya.
Jika tidak melanggar norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Betul? Betul apa salah? Jika baca, jika tidak melanggar norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Betul. Kan kalau kita tidak melanggar norma agama. Oke, tepuk tangan buat Arisha. Nomor 4 silakan diangkat. Bahwa ini manakah yang bukan merupakan suatu kewajiban yang ada di sekolah? B. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan contoh penerapan norma yang ada di sekolah? D. Membuli teman. Betul apa salah? Betul. Tangan buat Bianca. Bagaimana Nabila? Sudah tidak memakai helm saat berkendara. Ridho tidak memakai helm saat berkendara. Sanksi yang akan diberikan kepada Ridho yaitu bimbing hilang. Betul? Silakan tangan buat Nabila. Siapa yang betul semuanya? Oke. Siapa yang salah satu? Siapa yang salah dua? Siapa yang salah tiga? Siapa yang salah empat? Oke, Rika. Siapa yang salah semuanya? Tidak ada ya. Berarti yang salah empat cuma Dika. Nah, nanti Dika ada latihan lagi ya. Sekarang kertasnya dikumpulkan di satu meja jadi satu. Nanti setelah istirahat kumpulkan di meja jadi satu sini. Oke, udah semuanya. Dika, silakan. Kesimpulan dari norma adalah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma menjaga ketertiban dan kestabilan masyarakat. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar hari ini? Dari pelajaran norma ini, apa yang membuat kalian tertarik? Seru? Seru nggak? Mudah apa susah? Semuanya bisa ya? Kira-kira kalian puas nggak sama pelajaran hari ini? Puas! Semuanya? Puas sama pelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian puas? Karena nilainya besar. Karena dapat hadiah. Senang ya berarti belajar hari ini? Minggu depan kita belajar tentang materi musyawarah.